Salam sukacita untuk kita semua. Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam New Life on Air. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap menaati protokol kesehatan dimanapun kita berada. Mari bersama siapkan hati untuk diberkati melalui seluruh rangkaian program ini. Selamat beribadah. Shalom, selamat sore semuanya. Selamat bergabung kembali dalam ibadah online New Life. Mari kita sama-sama satukan hati kita dan puji Tuhan kita, karena sungguh tiada Allah lain yang seperti Dia. Ada dia benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku, tidak ada mana seperti Tuhanku, tidak ada. Dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang. Pujilah namanya selamanya, pujilah namanya selamanya. Penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Jadi pemenang, pujilah namanya selamanya. Pujilah namanya selamanya. Salam sukacita dimanapun saudara berada. Saya percaya kita semua dalam keadaan terus berharap kepada Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan turut berduka kepada banyak sekali saudara-saudara yang mungkin anggota keluarganya dipanggil Tuhan oleh karena bencana wabah pandemi COVID-19 yang terjadi. Kami berharap kita semua dihiburkan oleh kuasa Tuhan, dan yang sedang sakit, yang sedang isolasi mandiri, yang sedang dirawat, dimanapun berada, kami berdoa supaya saudara dikuatkan dan dijaga oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kita mau belajar mengenai gaya hidup memberi. Kita tahu mengapa memberi diajarkan oleh firman Tuhan. Yesus Kristus Tuhan kita bukan saja mengajarkan kita untuk berdoa. Yesus tidak saja mengajarkan kita untuk membawa jiwa, untuk menginjil. Yesus tidak saja mengajarkan kita untuk mengajar orang lain dalam kebenaran. Tetapi ada satu hal yang Yesus juga mengajar kepada kita, yaitu memberi. Mari kita lihat 3 kebenaran tentang memberi dari kitab Markus pasal ke-12 ayat 41 sampai dengan 44. Mari kita belajar baik-baik tentang apa yang diajarkan oleh firman Tuhan ini tentang memberi.
Kita baca Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Kita perhatikan saudara-saudara, ayat yang ke-42 dikatakan di situ, datanglah seorang janda miskin ke depan peti persembahan. Datanglah seorang janda miskin. Ayat 43 berkata, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Penilaian Yesus Kristus yang ada di hadapan peti persembahan itu, Yesus berkata, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Ayat 44, Yesus berkata kepada murid-muridnya, janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Apa yang Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya melalui perkataannya ini? Tidak lain, tidak bukan. Yang pertama yaitu saudara-saudara, kebenaran mengenai memberi. Tidak ada orang yang terlalu miskin untuk memberi berkat. Tidak ada orang yang terlalu berkekurangan untuk membagi berkat kepada orang lain. Tidak ada orang yang terlalu miskin untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Yesus mengajarkan kekurangan atau kemiskinan tidak pernah menjadi alasan yang dapat diterima untuk tidak dapat memberi. Kemiskinan dan kekurangan tidak menjadi alasan untuk seseorang tidak dapat membagi berkat kepada orang lain. Pelajaran ini bukan tentang persepuluhan, saudara, dan pelajaran ini juga bukan tentang orang yang mau menabur karena mau menuai. Kita mau belajar bagaimana dari seorang janda, dari kekurangannya dia memberi, bahkan dikatakan seluruh nafkahnya yang ada padanya diberikan kepada persembahan di dalam peti persembahan itu. Nah, saudara-saudara, banyak orang kaya yang memberi jumlah yang besar. Lihat sekali lagi di ayat 41. Ayat 41 mengatakan di situ banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Alkitab tunjukkan di situ dengan sengaja bahwa di situ ada orang kaya. Di mana ada janda miskin itu di sana, ada orang kaya juga di sana. Sengaja atau tidak sengaja, saudara-saudara, orang kaya itu pasti terlihat. Sengaja tidak sengaja orang kaya itu tidak tersembunyi. Di sebuah komunitas, di sebuah persekutuan, atau di dalam sebuah gereja, kita dapat melihat mana orang kaya dan mana bukan orang kaya, atau mana yang seperti orang kaya dan mana yang bukan orang kaya. Nah, alasan lain yang biasa dipakai seseorang untuk tidak memberi adalah orang-orang di sana, orang-orang itu ada yang lebih kaya dari saya, sehingga bukan bagian saya untuk memberi. Biarlah mereka-mereka saja yang orang kaya yang memberi. Itu sering menjadi alasan bagi setiap orang untuk tidak memberi. Hari ini, saudara, di mana ada peti persembahan? Peti persembahan ada di gereja. Gereja itu rumah ibadat yang kami percaya pada zaman itu, tempat ibadat itu bukan tempat ibadat yang berkekurangan, karena dikatakan banyak orang memberi dalam jumlah yang besar. Tetapi ternyata yang disoroti dalam pelajaran ini bukan bagaimana orang kaya memberi dalam jumlah yang besar, atau bukan bagaimana keadaan di situ adalah kekurangan atau kelebihan. Tetapi Yesus
Saat itu dengan sengaja tunjukkan ke murid-muridnya. Dia panggil murid-muridnya. Hai murid-muridku, mari ke sini. Lihat, Yesus sengaja menjelaskan, menegaskan, janda itu memberi yang terbesar. Apa yang terjadi kira-kira setelah janda ini memberi, dikatakan dalam firman Tuhan, seluruh nafkahnya? Apa yang terjadi? Alkitab tidak pernah mencatat janda yang memberi ini kemudian mati kelaparan dan kekurangan. Dia memberi seluruh nafkahnya. Saudara, saya percaya dimanapun saya dan saudara berada sampai hari ini, dalam perjalanan hidup iman kita kepada Tuhan, kita tidak pernah mendengar atau kita tidak pernah melihat orang yang sering memberi atau mempunyai gaya hidup memberi. Kita dengar mereka berkekurangan atau menjadi miskin karena memberi. Benar bukan? Tidak ada orang di sini, tidak ada orang yang kita kenal karena rajin memberi, karena orangnya murah hati, lalu dia menjadi kekurangan. Ini sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan, bahwa kebenaran yang pertama, jangan tunggu menjadi kaya untuk memberi. Sebab kemiskinan, kekurangan, keberadaan kita, apapun itu tidak pernah menjadi alasan yang dapat diterima untuk tidak dapat memberi. Yang kedua, saudara-saudara, Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Orang yang punya pemikiran, pola pikir miskin, yang terus-menerus berkekurangan, orang yang punya pikiran bahwa saya adalah orang susah, orang yang tidak bisa memberi, maka orang tersebut tidak akan menemukan tempat untuk dia berbagi hidupnya. Banyak lumbung yang sebenarnya dapat menjadi tempat dia memberi, banyak orang juga yang bisa menjadi tempat saluran dia membagi hidupnya, tetapi orang ini akan dibutakan oleh dirinya sendiri. Sedangkan Alkitab dengan jelas mengatakan, berilah maka kamu akan diberi. Orang yang tunggu kaya baru memberi, bagi saya itu adalah sama seperti orang yang dia tunggu pintar baru belajar. Orang kalau mau pintar, belajar dulu baru pintar. Jangan tunggu pintar baru belajar. Orang kalau mau diberkati, jangan tunggu kaya baru memberi. Kalau mau diberkati, kita harus belajar terus memberi, maka kita akan diberkati. Mari saudara-saudara, mulai hari ini kita memberkati dulu, maka kita menerima berkat. Seorang pemberi akan banyak menerima pemberian. Banyak orang heran, oh si A, si B itu luar biasa hidupnya, banyak pemberian-pemberian, banyak mengalami promosi, banyak mengalami berkat Tuhan. Orang-orang tertentu iri hati kepada mereka yang diberkati berlimpah-limpah. Saudara, saya mau katakan, kalau kita balik kepada firman Tuhan, mereka yang hari ini mengalami berkat Tuhan berlimpah, mengalami promosi, mengalami banyak pemberian, mengalami berkat datang dari mana saja, saya percaya balik kepada firman Tuhan, itu karena ada perbuatan baik dari dirinya sendiri yang sudah menabur, yang sudah memberi, yang sudah mempunyai gaya hidup memberi terlebih dahulu, yang mungkin kita tidak tahu. Dan hari ini mereka sedang menuai berkat. Nah, saudara-saudara, mengapa orang percaya hidupnya diberkati? Paradigma dunia mengajarkan, kalau Anda mau diberkati, Anda mau kaya, Anda harus rajin bekerja, kerja keras. Anda harus rajin, Anda harus juga gemar menabung. Namun orang beriman, 3 hal itu penting, kerja keras, rajin, menabung. Namun bagi kita orang beriman, orang percaya, ada satu hal lagi, yaitu kalau kita mau diberkati, mari kita punya pola pikir bahwa kita harus punya gaya hidup untuk memberi. Amsal 11 ayat 25 mengatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa pemberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Inilah paradigma orang percaya, yang mau diberkati, mari memberkati. Yang mau diberi minum, mari memberi minum. Nah saudara, yang ketiga ini kita belajar, gaya hidup memberi akan menyadari bahwa semiskin-miskinnya kita, pasti ada yang lebih miskin dari kita. Demikian juga sebaliknya,
sekaya-kayanya kita, pasti ada orang yang lebih kaya dari kita. Jadi memberi bukan soal kaya atau miskin. Amsal 28 ayat 7 mengatakan, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Selalu ada orang yang lebih miskin daripada kita. Namun demikian, saudara-saudara, bukan berarti kita hanya mau tergerak memberi kepada orang yang lebih miskin daripada kita. Karena sekaya-kayanya kita, masih ada orang yang lebih kaya dari kita. Semiskin-miskinnya kita, makin ada juga orang yang lebih miskin dari kita. Namun kita tidak membatasi diri kita. Kita hanya memberi kepada orang-orang tertentu yang kita tahu lebih miskin. Firman Tuhan tidak mengajarkan demikian. Saudara, karena memberi itu adalah kasih, karena memberi itu adalah gaya hidup orang percaya. Nah, kondisi yang sekarang sedang terjadi adalah juga, saya percaya, menguji kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Bencana COVID-19 sedang terjadi, melanda, dan semakin hari semakin memprihatinkan. Saya sebagai hamba Tuhan percaya kondisi ini juga dipakai Tuhan untuk menguji apakah kasih kita kepada Tuhan dan sesama benar-benar teruji di masa-masa seperti ini. Pakar ekonomi menyarankan kita lebih bijaksana untuk pengeluaran-pengeluaran kita. Itu baik sekali agar gaya hidup konsumtif kita digiring untuk berubah, karena keadaan yang diprediksi akan semakin sulit dan semakin sulit. Ekonomi akan semakin sulit, saudara-saudara. Namun dengan tegas saya mau sampaikan di sini dengan kasih Tuhan, bahwa bagi orang percaya yang hidup berharap kepada Tuhan, gaya hidup memberi tidak boleh berubah, tetapi justru harus dikembangkan. Saat bencana global melanda dunia dan semua kebiasaan kita dan kegiatan kita mau tidak mau dibatasi oleh keadaan, ada hal baru yang justru harus kita lakukan dan dapat kita lakukan, yaitu memberi. Kita bersyukur kalau selama ini kita sudah mempunyai gaya hidup suka memberi. Kita bersyukur kalau selama ini kita senang memberi dan membagi kepada orang lain, entah itu orang yang berkelebihan atau berkekurangan. Maka inilah waktunya yang paling tepat untuk memberi lebih banyak lagi dari sebelumnya yang pernah kita lakukan. Karena hari-hari ini, kondisi sekarang ini, pemberianmu lebih bermakna bagi mereka yang membutuhkan. Memberi adalah gaya hidup orang percaya. Mereka bukan lagi memberi sekedar persembahan atau amal, tetapi memberi adalah karena kasih. Itulah yang dimaksud dengan memberi adalah gaya hidup orang percaya. Memberi bukan lagi karena kita lebih kaya dari kepada siapa kita memberi. Saudara-saudara, ketika saya memberi kepada seseorang, ketika saya menyatakan simpati dan tanda kasih kepada orang lain, itu sungguh tidak menggambarkan bahwa kita adalah orang yang lebih kaya daripada siapa yang kita memberi. Nah, karena kita memberi karena satu nama, yaitu Yesus. Kita lihat di ayat yang tadi, Markus 12 ayat 41 yang telah kita baca tadi. Markus 12 ayat 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Saudara-saudara, lihat ayat ini. Yesus yang duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan. Kita memberi karena Yesus. Kita menabur karena Yesus. Bukan tugas seorang hamba Tuhan, bukan seorang pendeta, bukan tugas seorang penghitung persembahan, bukan tugas seorang tim keuangan untuk memperhatikan setiap pemberian orang percaya. Mungkin di gereja-gereja saudara ada orang-orang yang memang bertugas di bagian penata layanan keuangan, tetapi lihat di sini, Yesus sendiri yang duduk di depan persembahan saudara dan memperhatikan. Gaya hidup orang percaya adalah memberi. Kita memberi karena satu alasan,
yaitu karena Yesus. Bukan manusia yang memperhatikan bantuan saudara kepada sesama yang membutuhkan pertolongan hari-hari ini. Semakin hari bencana sedang terjadi, semakin banyak orang sulit, tetapi kita harus menjadi perubahan. Kita harus membawa perubahan di dalam keadaan yang sulit ini. Pergi ke gereja dan berdoa tidak pernah merubah dunia, selain kita juga terlibat dalam memberi, karena memberi akan mengubah banyak kehidupan, baik kehidupan yang memberi maupun kehidupan orang yang menerima pemberian atau bantuan sesamanya. Indonesia adalah negara yang kaya. Tidak seharusnya masih ada orang-orang yang tidak makan hari ini. Mari saudara, kita capai Indonesia yang rata, di mana semua orang lewat kondisi ini bisa lebih lagi membangun, saling membantu, saling memberi, saling memberkati. Tuhan Yesus kiranya menolong kita semua mewujudkan ini semua, agar kita melihat semua orang sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, Dia menolong kita. Amin. Kami menyembah-Mu Tuhan, Allah sumber damai dalam hati kami, dalam hidup kami. Inilah pujian kami bagi-Mu, hanya bagi-Mu kemuliaan, pujian, Bapakku yang kucinta. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, keselamatan yang pimpinku, berlutut menyembah. Ku selalu menantimu untuk memulihkanku, dengan hatiku menyembah, bermazmur bagi-Mu, hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu, hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, keselamatan yang pimpinku, berlutut menyembah. Ku selalu menantimu untuk memulihkanku, dengan hatiku menyembah, bermazmur bagi-Mu, hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu, hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas ibadah New Life on Air ini. Biarlah melalui program ini setiap orang yang mempunyai persoalan, beban-beban yang berat, sakit penyakit, kiranya menemukan jawaban dan kesembuhan di dalam Tuhan Yesus.
Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan pimpin pemerintah kami agar setiap kebijakan yang diambil itu adalah yang terbaik bagi bangsa ini. Biarlah damai sejahtera Allah terus ada atas bangsa kami. Kami bawa kepadamu Tuhan wabah pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia. Tuhan tolong para pemimpin negara dan juga tenaga kesehatan dalam mengatasi pandemi ini. Juga masyarakat agar mau bekerja sama dan disiplin mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan. Kami juga berdoa untuk program vaksinasi yang sedang dilaksanakan, biar kiranya Tuhan tolong dan beri kelancaran. Kami juga berdoa agar perekonomian dan sektor-sektor yang terdampak pandemi dapat segera mengalami pemulihan. Berkatilah Gembala Sidang GSJA New Life dan seluruh gembala-gembala sidang, para hamba-hamba Tuhan gereja di Indonesia, agar diberikan hikmat dan perlindungan Tuhan selalu dalam mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dan segala kebutuhan hamba-hamba-Mu ini akan selalu Engkau cukupkan. Berkatilah seluruh gereja sidang-sidang jemaat Allah di Indonesia dan seluruh utusan misi GSJA ke berbagai negara, dan seluruh gereja-gereja lain yang ada di Indonesia agar menjadi jawaban Tuhan bagi kebutuhan jiwa-jiwa. Dan kami juga berdoa bagi setiap jiwa yang sudah dimenangkan, biarlah iman mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan mereka membawa lebih banyak jiwa-jiwa lagi datang kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Moto Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia adalah cinta Tuhan, rendah hati, jujur, dan rajin. Nilai SMART 2020. Apa itu SMART? SMART adalah nilai-nilai dari GSJA New Life, yaitu sungguh-sungguh, murni, antusias, ramah, dan taat. Berikut sahabat New Life yang berulang tahun pada bulan ini. Selamat ulang tahun ya, Tuhan Yesus memberkati. Untuk mendapatkan video khusus firman Tuhan, saudara dapat mengakses YouTube channel Ries Kastari pada playlist Kabar Baik. Bagi saudara yang ingin menjadi bagian dari kami, silakan menghubungi nomor berikut ini atau menuliskannya dalam kolom komentar. Jika saudara diberkati dan ingin memberikan persembahan atau menabur, dapat melalui rekening berikut ini. Jangan lupa follow media sosial kami di Instagram @gsjanewlife. Subscribe channel ini. Dan jika saudara diberkati melalui program ini, silakan share atau bagikan ke teman-teman saudara. Tuhan Yesus memberkati.